Suatu malam di kantor dari Cianjur, kita saat sedang tidur, sudah selesai bekerja, semua sudah beres, halaman online sudah beres, medsos sudah beres. Itu di kantor itu kan ada sofa panjang ya, bisa sambil begini dari bahan. Itu di ujung mata sebelah kanan ini terlihat ada semacam sosok awalnya. Terawang. Jadi pas ditengok tidak ada. Tapi lama-kelamaan ketika semua udah tidur nih, semua udah tidur. Lalu tidur di kantor di Akhirnya sosok almarhumah yang seperti di foto itu datang ke lantai 2. Dan dia cuma bilang, halo saudara semua. Hari ini kita kedatangan tamu. Ini kakak Sasya nih. Kakak Sasya ini senior gua lah, senior gua. Sekarang tapi sehat ya, keluarga anak sehat ya. Nah, kakak Sasya ini lagi sekarang udah jadi kayaknya manajer gitu ya. pimpinan redaksi tepatnya. Pimpinan redaksi di Radar Cianjur. Di Radar Cianjur ya. Berarti sekarang lagi liburan main ke Bogor nih ya? Ya, baru beres rapat di Radar Bogor. Sekarang jadi kan, gue nih kan sekarang kita lagi lihat kondisi, tapi serius banget ini jadinya. Ngobrol yang santai dulu, santai. Ngobrol santai biar aman ya. Kalau di kerjaan lu nih kan, di kerjaan lu menurut lu hal-hal yang paling berat yang pernah lu lewatin gitu-gitu ada nggak sih? Kalau lu sebagai seorang, otomatis kan lu nggak langsung jadi sebagai seorang apa tadi kan? Pimpinan redaksi, tapi kan lu pasti dari bawah ya, benar ya? Nah, pengalaman lu nih sebagai seorang wartawan ataupun nanti sampai ke pimpinan redaksi nih, itu apa sih yang menurut lu menarik atau penting gitu? Jadi makasih Kak Toto. Ini mah berbagi pengalaman, tidak ada sama sekali maksud menggurui. Jadi ada perbedaan ketika wartawan era 2010 menuju 2015 dengan wartawan 2015 ke sini itu ada bedanya. Karena dulu media sosial itu kan belum ada. Jadi yang paling berat bagi kita, khususnya tahun 2011 saat itu udah ada Friendster itu. Friendster, Facebook sudah ada. Nah, mengejar berita saat itu, nah itu yang paling sulit. Karena ketika ada peristiwa, contoh misalkan kecelakaan, sebisa mungkin kan harus on the spot ya. Harus cepat, dapat langsung, itu kita sebutnya eksklusif. Tidak boleh terlambat sedetik pun, karena ketika sudah selang 10 sampai setengah jam itu sudah dievakuasi biasanya. Mana zaman dulu kan infrastruktur masih kacau kan, jadi belum ada medsos, belum ada WA, belum ada TikTok, belum ada Instagram. BBM saat itu udah ada 2011. Bukan BBM yang sekarang yang lagi naik, bukan ya? Bukan. Kalau BBM dulu aman-aman aja. Kalau sekarang kurang aman. Jadi ini lu pendapat pribadi kan, bukan sebagai seorang redaktur ya. Jadi dulu itu salah satu hal yang ditakutkan oleh wartawan baru jadi itu adalah ketinggalan momen. Sempat ada cerita memang bagaimana caranya ketika ada kebakaran, contoh. Itu kita bisa ada kalimat begini ke teman-teman damkar itu. Bang, kalau bisa apinya jangan dipadamin dulu, sisain dikit karena kita butuh foto api. Karena kalau sudah tidak ada api, foto di koran saat itu kurang bagus. Nah, itu kan sebenarnya salah satu trik ya, walaupun itu sebenarnya kurang tepat saat itu. Iya tuh, rumah orang kebakar, belum juga ke samping ke toko. Betul, karena mereka kan harus, kan cara memadamkan itu ada triknya ya, tidak asal nyembur-nyembur tuh, ada trik yang harus ini yang dipadamkan. Jangan ngomong nyembur kan bahaya. Lanjut. Nah itu jadi perbedaannya wartawan saat itu dengan saat ini itu jauh berbeda. Kalau saat ini tuh dimanjakan sebenarnya, tapi karena
derasnya arus media sosial itu membuat kita tuh harus berkompetisi luar biasa. Contohnya di media online, ketika BBM naik misalkan, tapi media online kita tidak naikin, nah itu kan berarti ada kalah sama netizen. kalah sama netizen, betul. Nah, makanya ada istilah citizen journalism itu sekarang. Jadi memang media konvensional sebagai arus utama itu kita tergerus, dan itulah PR-nya, tantangannya Kak Toto, agar kita itu tetap eksklusif, menyajikan yang lebih lengkap. Karena kan memang kalau di media sosial itu kan belum tentu benar ya. Jadi belum tentu 100% valid. Nah, itulah tugas media konvensional untuk melakukan cek dan recheck. Tapi sebelum lanjut nih kayak, nama saya gue itu Toto, jadi panggilannya Kak Toto. Tapi sebenarnya nama lengkap gue Ferry. Maksudnya gue klarifikasi aja, karena ini senior gue dan udah lama kenal, jadi panggil Toto. Oke, it's okay sih. Iya, it's okay, santai. Tapi gini Kak, gue mau nanya nih. Itu kan yang tadi lu bilang ini masalah apa tadi, citizen journalism kan. Artinya kan semua orang punya pendapat, dia bisa aktifkan di media sosial kan, dia bisa ketik, dia bisa. Nah yang jadi masalah itu orang yang tidak punya pengetahuan, yang seenak jidat dia cuma ketik. Ada lagi orang-orang yang ya maksudnya menurut gua pendidikannya nggak bagus gitu ya. Banyak sih teman-teman gua juga kadang baca di status WA ataupun ini suka menyebar informasi atau cuma ketik itu kan jadi masalah, jadi PR kan. Menurut gue itu juga sistem pembodohan sih, pembodohan di kita. Nah, kalau misalnya ada nggak sih, karena sekarang kan posisi lu kan sebagai pimpinan redaksi kan, ada nggak sih pengalaman lu ataupun pengalaman anak buah lu yang informasi, namanya juga kalau berita kan harus disampaikan secara akurat, benar, dan harus benar kan, sesuai kan, jujur lah maksudnya. Meskipun kita nggak tahu ya di wartawan lain, Bodrex ya, wartawan Bodrex itu kan kadang berita kan sesuai berita titipan gitu kan, yang penting panitiro kan gitu ya. Nah pengalaman lu pribadi atau pengalaman anak buah lu, kira-kira ada nggak sih yang kayak gitu kan, maksudnya menyampaikan berita yang nggak benar, yang sepengetahuan dia gitu loh, dia menyampaikan gitu. Jadi begini Kak Toto, salah satu jurnalis itu adalah memastikan kebenaran. Contoh jembatan Jalan Baru itu yang suka macet. Nah, di Maria tuh harus dibenahi tuh, suka macet. Apa namanya, jembatan apa? Gedung Badak. Itu roboh, hoax ternyata. Lalu bagaimana PR jurnalis yang sebenarnya? Apakah harus tetap diberitakan atau bagaimana? Nah, itulah tugasnya ketika nanti sudah ketahuan hoax tadi. Itu harus diklarifikasi. Ternyata berita ini adalah berita hoax. Walaupun isinya muatannya hoax ya, tapi tetap harus dimuat gitu. Isinya adalah fakta bahwa itu adalah berita bohong, hoax. Iya. Oke. Berarti dia harus ya menyampaikan berita yang sesuai dengan kebenaran yang terjadi. Artinya ada perbandingan kan, kayak yang tadi ya. Terus selain itu gue mau nanya, lu kan pasti dulu karena jadi wartawan, lu pasti menghadapi, tadi kan gue sempat dengar lu cerita, katanya lu pernah ngambil gambar orang yang baru meninggal gitu kan, langsung mengambil, terus katanya terbayang-bayang, itu gimana sih kan? Iya, jadi lu lah gitu, sebagai wartawan. Dulu pertama kali jadi wartawan itu waktu di Radar Bogor ya, tahun 2011. Saat itu profesi wartawan itu jadi rebutan. Banyak yang ingin berlomba menjadi wartawan. Nah, ketika sudah jadi wartawan, mereka itu masih kabur dengan fun-nya, asiknya. Aku bisa wawancara narasumber, gua keren ketika gua foto pejabat, gitu. Jadi waktu saat itu, lupa bulannya ya, 2011 itu ada peristiwa mahasiswi kecelakaan. Kampus gua tuh Maut. Jadi memang almarhumah itu meninggal di tempat dengan posisi kepalanya ban belakang sebelah kanan truk sampah. bisa disambung. Saat itu ketika dapat informasi dari Kanit Laka, ini ada TKP
dan belum dievakuasi. Maka Radar Bogor buru-buru untuk ke situ. Saat itu gua ya ke sana. Waktu sampai parkir motor itu masih semangat tuh. Wah, ada kejadian eksklusif, lihat kanan kiri, belum ada wartawan lain. Berarti paling cepat sampai saat itu. Cuman yang bikin sampai sekarang teringat ya wajah almarhumah itu, kondisinya itu tidak normal. Jadi saat itu, mohon maaf, jenazah almarhumah itu ada di tengah jalan, di badan jalan dan ditutupi oleh koran. Kanit Laka itu sempat bilang, Yas, jangan dibuka. Karena waktu itu wartawan baru jadi, penasaran kan, dibukalah saat itu. Ketika semua udah dipasangin, dibikin perimeter, warga tidak ada yang mendekat, kita bisa tuh untuk mendekat. Waktu dibuka, kondisinya itu, jadi kepalanya seperti menyerupai pepaya, dan memang di tengkoraknya itu keluar, dan yang terngiang itu sampai sekarang keluar dari sini. Nah itu salah satu yang teringat sampai sekarang. Pertama kali mengabadikan foto jenazah eksklusif dengan keluar dari tempatnya. Nah itu. Gue mau ngerokok dari tadi cuma gak enak. Gue itu kan. Jadi itu serem banget kesumpah. Serem banget itu. Cuman ada nggak pengalaman di luar itu ya, maksud gue itu sadis ya, itu sadis juga. Kita dengar aja. Yang ada nggak pengalaman lain di luar itu? Maksud gue ada nggak pengalaman kayak lu ngadapin apa kayak metafisik gitu-gitu, lu pernah nggak sih pada saat datang mengambil berita malam-malam ataupun di tempat yang kan nggak selalu di tempat yang ramai kan, ataupun tempat-tempat yang asik gitu kan ya, ada nggak sih lu ngalamin hal gitu, atau mungkin teman lu gitu atau anak buah lu? Ada, itu gak lama, 2 tahun yang lalu deh kan? 2 tahun yang lalu, jadi mahasiswi juga ya? Mahasiswi ya. Jadi fakta, bisa dilihat sih jejak digitalnya ya, ada peristiwanya. Saat itu memang almarhumah itu pulang ke Cianjur, domisilinya itu di Cianjur, malam-malam. Saya masih ingat namanya, Sebut saja Mawar. Nah itu dia meninggal itu dengan kondisi juga yang banyak kejanggalan. Jadi kita salah satunya yaitu Radar Cianjur itu merasa ada kejanggalan di balik peristiwa ini, karena beliau almarhumah itu ditemukan di parit itu diselokan di Sukabumi dengan kondisi mengenaskan. Yang agak ini apa coba? Maksud gua yang ada serem. Saat itu di kantor semua itu termasuk wartawan dan redaktur itu. Oh ini waktu lu masih di Cianjur. Itu menurunkan tensi. Jadi seolah-olah tidak serius mengawal berita ini. Ini siapa sih yang melakukan pembunuhan? Ini pembunuhan, nggak mungkin kecelakaan. Gitu. Nah waktu itu gua atau yang memang sangat menggebu-gebu. Ini nggak beres ini, sampai marah-marah ke teman-teman lah, khususnya wartawan. Singkat cerita, jelang 2 minggu tertangkaplah pelaku itu ya DPR. Tangkap pelaku itu. Di Radar Cianjur itu satu-satunya media di Cianjur yang konsisten mengawal berita itu setiap hari sampai ditangkap pelakunya. Suatu malam di kantor Radar Cianjur, kita saat sedang tidur, sudah selesai bekerja, semua sudah beres, halaman, online sudah beres, medsos sudah beres. Itu malam-malam. Sorry, dia nggak ada di sini. Malam-malam itu memang begini, jadi di kantor itu kan ada sofa panjang ya, bisa sambil begini ya, rebahan. Itu di ujung mata sebelah kanan ini terlihat ada semacam sosok awalnya. Terawang. Jadi pas ditengok tidak ada. Akhirnya ini mah perasaan ya, kalau kata orang zaman sekarang sugesti. Sugesti. Tapi lama kelamaan ketika semua udah tidur nih, semua udah tidur. Oh lu tidur di kantor nih di. Akhirnya sosok
almarhumah yang seperti di foto itu datang ke lantai 2. Maksudnya dia datang jalan gitu? Datang sosoknya dan dia cuma bilang, Thank you. terima kasih banyak Kang. Setelah itu Sirna hilang dan itu diceritakan sih sampai teman-teman dia dari Cianjur itu masih ingat peristiwa itu gitu. Dan pelakunya juga dihukum seberat-beratnya saat itu. Oh tapi udah ketemu siapa? Udah dapat. Jadi supir Elf, ada gak? Supir Itu mah yang Bogoran tuh. Bogoran, diculik, di ruda paksa, lalu dibunuh. Gila. Dan itu sosoknya nyata, persis. Dan dilihat seperti ini, Sugesti kali ya? ada. Bukan sugesti. Itu salah satu yang mistis tuh. Dan itu yang kejadian di radar Cianjur. Teman-teman semua juga tahu itu, ngerasain. Kita ganti topik nih, gua nggak berani. Tapi 20 udah habis nih. Ganti topik. Sekarang lagi rame nih ya. Kalau berani ya kita ngebahas, kalau enggak juga nggak apa-apa. Tuh juga nanti di chat-chat. Bukan, maksudnya di YouTube kita juga, di channel kita nanti ada pembahasan tentang BBM nih lagi mau naik nih, tapi puisi. Nanti mungkin beberapa hari lagi tayang. Cuman yang sekarang nih yang gue lagi mau bilang nih, nanti pada saat video ditayang mungkin yang itu udah tayang, yang puisi tentang BBM itu udah tayang. Nah, pendapat lu pribadi nih sekarang nih tentang BBM lagi naik nih. Ini kan ada pro dan kontra ya. Kalau pendapat gue pribadi gini, kan harga dunia kan lagi, harga minyak dunia kan lagi turun. Negara-negara lain, contoh misalnya Malaysia kan lagi menurunkan juga harga bensinnya kan, BBM itu. Tapi di kita kenapa dinaikin? Kalau gue pribadi, gue mikir mungkin karena kemarin pandemi kan, akhirnya utang negara makin banyak. Waktu pandemi kan semua dibiayain, banyak lah yang dibiayain, pakai duit itu, pakai duit utang. Nah sekarang kalau misalnya katanya sih karena beban utang terlalu banyak, jadi akhirnya cuman kan yang harus dipikirkan kan kita yang kecil-kecil nih mau makan gimana. Artinya kan harga kalau BBM naik ya pasti sembako juga naik dan lain-lain. Pendapat lu lah, artinya sebagai ya lu pribadi ataupun lu mau sebagai seorang pimpinan redaksi, terserah. Gue minta pendapat lu lah gitu. Kan kalau di membandingkan presiden pertama dengan presiden sekarang, itu Konoha ya, seperti Konoha ya. Negeri Konoha. Cuman sebenarnya yang mau dikritisi itu, atau yang kita mau bawelin sebenarnya, pemerintah itu jangan banyak bermain gimmick. Contoh, saat itu dihembuskan 1 September itu naik ya, untuk subsidi Pertalite dan solar. Ternyata kita semua satu Indonesia, satu Nusantara ini kena prank. Batal naik tuh 1 September. Dan membuat orang terbunga-bunga seolah-olah ini semua tidak jadi. Karena Dibatal. Faktanya tidak jadi naik untuk subsidi, non subsidi turun. Ya, Tetapi di waktu yang berdekatan malah dinaikkan tuh. Tanggal 4 ya kalau saya tanggal 3 tanggal 4 ya. Hari Sabtu 14.30. Iya, jam. Nah sebenarnya kalau dari pribadi nih ya, ketika menaikkan harga BBM itu tentu harus ada timbang menimbang, hitung menghitung. Contoh, ketika daya beli meningkat, pengeluaran meningkat, seorang atau rumah tangga atau keluarga, berarti kan harus dibarengi dengan pemasukan yang memadai. Artinya seimbang lah. Nah, kondisinya yang paling sering di kita, di negeri Konoha ini adalah Indonesia ini adalah kenaikan itu tidak pernah diimbangi dengan program-program pemerintah yang terlalu banyak pengeluaran yang basicnya tentang kebutuhan hidup. Tapi kan sempat BLT diturunkan dulu kan, BLT dicairin dulu kan. Yang program
600.000. Iya, 600.000 itu bantuan. Masalahnya kan bukan cuma BBM. BBM itu kan baru PR pertama, klausul pertama yang membuat kita emosi kan semua kan. Karena ketika BBM naik, berarti kan kekeret yang lain. Sembakonya naik, operasional distribusi naik, jadi kan kebutuhan lain juga membengkak semakin besar. Nah, itulah seharusnya di mana tugas negara hadir di situ. Ketika masyarakat sudah menjerit, pemerintah tuh apa gitu. Justru kemarin sempat apresiasi tuh Menteri Sandiaga Uno kan sempat ngomong tuh, kalau memang ini terlalu banyak program bantuan, Mbok ya tolong disimpelin gitu untuk masyarakat. Karena ketika program bantuan itu kan sebenarnya birokrasinya kayak benang kusut. Belum di potong-potong lagi ya. Potong-potong. Bener. Nah, sampai di camat bisa dipotong lagi. iya. Tapi camat di negeri Konoha kan. Negeri Konoha. Camat sini mau baik-baik. Bener sih. Ada teman gue camat namanya Gary. Bagus. Serius, dia mantap loh. Nah, PR-nya salah satunya itu juga adalah coba pemerintah misalkan, pemerintah pusat itu harus melihat kondisi lapangan ketika di SPBU. Coba antriannya. Kan dia tinggal suruh. Tapi ada satu lagi gini loh, selain itu, sorry gue potong. Satu lagi gini, orang kaya, sekarang kan pertalite itu kan dibatasin. Artinya mobil-mobil mewah itu kan nggak boleh isi pertalite kan. Tapi lebih gokil ini, gue kemarin lihat di salah satu Instagram siapa ya, ada artis lah yang ini, kalau nggak salah yang ada Subono ya. Dia bilang gini, gue titip buat teman-teman gue yang kaya, lu kalau mau ngisi bensin jangan lu suruh supir lu ngantri tempat pertalite. Dan dia bilang gitu, maksudnya banyak orang kaya nih, teman-teman dia lah yang kaya ya, suruh supirnya datang ngantri tapi ngisinya di pertalite gitu. Akhirnya yang tadinya orang-orang di bawah yang kayak ngikut itu jadi panjang, antri kan sampai panjang. Semalamnya sampai jam 12 juga masih panjang tuh antrian untuk pertalite. Tadi lo bilang kan mereka harus turunkan lihat ke bawah. Nah, jadi pendapat lu ini sebenarnya kebijakan yang sekarang diambil ini kebijakan benar apa enggak? Langsung tembak aja nih, lu gitu. Pribadi ya, gue takutnya nanti tempat kerja lu di ini lagi. Enggak setengah sebenarnya ini. Jadi wacana kenaikan BBM ini kan udah dihembuskan lama ya. Angin udah kena kanan kiri gitu, kerasa di telinga. Nah, sebenarnya masih banyak PR ketika kenaikan ini ternyata kan dibarengi dengan mensukseskan program, contoh salah satunya adalah aplikasi My Pertamina yang faktanya sampai saat ini ribet kan? Ribet. Coba itu yang bikin antri panjang tuh itu juga. Satu pengendara itu setelah kita hitung-hitung ya, pantauan radar Cianjur itu 5 sampai 7 menit untuk motor. Karena petugas SPBU-nya itu harus menginput masing sendiri kan? Ya, betul, masih sendiri. Isi berapa kan? 15, isi 15. Dia itu durasinya memang sampai 7 menit kok. Sampai 7 menit itu, 5 sampai 7 menit. Nah, itu kan sebenarnya harus pantasan lebih lambat ya. Jadi harus ada yang diperbaiki kan di situ. Makanya nggak kebayang kalau masyarakat sekarang disuruh install My Pertamina. Teknisnya itu seperti apa coba? Apakah akan memangkas si durasi panjang itu atau justru malah memperkeruh tuh? Ditambah lagi memang memang bagus sih, tujuan itu kan salah satunya memantau apa sebutannya tuh untuk keluarin itu nosal. Si nosal POM itu kan memang terpantau karena nanti di situ kan ada verifikasi tetesan yang keluar dari nosal sesuai atau tidak dengan aplikasi. Ya. Berarti kan memang pemantauannya rencananya memang bagus tuh. Tapi kan ya itu harus dipikirkan juga PR-nya, bagaimana cara masyarakat itu sebenarnya kan pengennya yang simple ya. Sudah pertama dikasih harganya mahal, kedua pas mengisi juga ribet gitu. Oh, berarti yang bikin rame itu sebenarnya dia harus ngisi, si petugas SPBU-nya kan harus ngisi My Pertamina itu kan. Nah, menurut gua sih sah saja sih, artinya ya kita juga baru tahu tentang teknologi lah, artinya diajarkan juga supaya
masyarakat. Menurut gua sah saja pribadi, menurut gua pribadi sih. Tapi yang harus dipertimbangkan memang yang tadi lo bilang bantuan langsung tunai ataupun apa itu harus tepat sasaran, jangan sampai nanti semua bisa menikmati gitu kan, menikmati yang harusnya dia kaya dia harus beli pertamax ataupun apa, jangan sampai memanipulasi ya. Gue pikir sih kerja sama kita semua, artinya sebagai, kalau pribadi gua jangan sepenuhnya kita salahin ke pemerintah kan, ya harusnya kita pribadi juga saling kontrol gitu. Karena gue lihat sekarang teman-teman juga banyak yang share di media sosial, share yang tadi yang netizen jurnalisme itu ya, itu banyak share yang dia nggak tahu tentang apa yang dia postingin, akhirnya ya ujung-ujung ketangkap. Kayak kemarin yang di Ternate atau di Makassar tuh, mahasiswa dipecat ya, demo menyampaikan, boleh sih menyampaikan aspirasi tapi ya dipecat. Mungkin dia mau pindah ke kampus yang oposisi. Kan kita nggak tahu, dulu lebih cepat, siapa hari demo nasi bungkus masuk selesai, mungkin kita nggak tahu. Tapi masih lebih mending itu daripada yang kemarin kami di mana, di Makassar juga ya, yang ketika ditanya sama dosennya, kamu jenis kelamin genrenya apa? Tuh gitu. Saya genrenya netral. Tahu gitu. Netral begini tuh. Gini tuh. Akhirnya dia diusir. Tapi Kan mahasiswa kita katanya. di Sulawesi itu asik ya. Lu kan orang Sulawesi juga. Liar memang mereka. Genre netral tuh apa? Di Thailand aja 8 jenis kelamin ya. Di Indonesia kan cuma 2. Dia bilang genre netral. Ini nih, gue mau ini. Lu kan bisa dikatakan, pendapat gue sih, lu kan perantau ya. Karena orang tua perantau. Terus sampai akhirnya gue nih kebetulan pernah juga sama orang tua kasasnya juga, Om CB, kita panggil Om CB. Nah, beliau kan bertahan juga ya di sini. Nah, gue mau minta pendapat lu sih. Lo juga yang bikin channel ini kan rata-rata kita perantau semua. Gue mau minta pendapat lu. Kira-kira nilai-nilai apa yang harus kita pertahankan di tanah rantau gitu ya, supaya ya jangan sampai, apalagi rata-rata nih anak timur nih semua nih, lu juga kan anak timur, jangan sampai nanti kita cuman dinilai orang sebagai orang timur yang suka jalan, padahal kan banyak yang bisa kita cari nafkah gitu ya di sini. Kayak lu bisa jadi sebagai pimpinan redaksi kan, teman gua Gary jadi camat, bagus. Maksud gua nilai-nilai apa yang harus kita pegang gitu ya. Ya ada ini sih kata Toto. Jadi ada 2 ya, versi tadi si Papa. Begini. Iya, 3 periode. Jangan. Menggemak itu bahaya. Versi si Papa, CB, dan versi sendiri ya. Versi si Papa dulu. Orang yang luar biasa, ini untuk nilai kehidupan ya. Orang yang luar biasa itu adalah orang yang memberi di saat dia sangat kekurangan. Oh iya, karena kalau memberi di saat butuh banyak. Kalau memberi di saat dia banyak cukupan, apalagi banyak, itu biasa. sangat biasa. Biasa, benar. Sekarang kalau yang pribadi, ini juga di teman-teman di kantor sering bilang dalam berbagai rapat, orang yang tidak pernah kalah itu bukan karena dia kuat atau dia hebat. Oh dia kuat, jago di pukul-pukulan itu MMA, UFC. Orang yang luar biasa itu, orang yang tidak pernah kalah itu adalah orang yang tidak pernah menyerah. Jadi bukan karena dia kuat atau hebat, dipukul dia berdiri lagi, dipukul dia berdiri lagi. Nah itu kan dia mati? Enggak. Karena dia tidak mau menyerah. Nah itulah yang memang ditularkan ke teman-teman juga, khususnya di Radar Cianjur. Mau dia wartawan, mau dia bagian iklan, mau dia bagian pemasaran,
mental, jangan mudah menyerah. Bukan karena dia hebat, jago. Saya wartawan, saya naikin berita ini, saya nggak takut. Bukan karena itu, tapi karena dia nggak mudah menyerah. Nah itu mungkin ada 2 Kak Toto yang bisa dibagikan. Yang pertama, orang yang memberi adalah orang dengan penghasilan atau ekonomi yang rendah kan ya. Bukan ekonomi sih. Dia memberi dengan kekurangan gitu ya. Jadi pelajaran buat kita itu ketika memberi, khususnya membantu teman, saudara, keluarga itu jangan pakai hitung-hitungan. Apalagi jangan pakai saya lagi nggak ada misalkan, atau yang berumah tangga, aduh anak istri saya aja belum makan. Sebenarnya bukan ke situ, tapi berilah dulu, kasih itu kan, kita berikan dulu. Nah itu yang luar biasa, karena ke keponakan, ke semua itu. Iya sih, emang bokap dia nih, Om CB nih hidupnya sederhana banget, gua salut deh. Makanya ya banyak pengalaman yang kita dapat lah dari itu. Agak sedih sih kalau mau ngomong, gua pindah topik aja, ganti topik. Termasuk Awayaras. Jadi bukan karena Awayaras kuat, anak-anak hebat, tapi jangan nyerah aja. Siap. Teman-teman tuh tetap struggle, apa bahasa Indonesia struggle terus, tetap kuat, tetap berjuang, fight, nggak menyerah. Mau sekarang zaman BBM lagi naik, nggak menyerah. Di zaman ketika sudah banyak yang banyak program-program tidak pro rakyat atau apa, kita jangan mudah menyerah aja, tetap kompak, tetap membangun, karena itu kerasa kok sampai kita tua, sampai kita punya anak. Nih buat lo para perantau nih, 2 nilai tadi nih yang lo pegang lah. Artinya jangan sampai kita gampang, kadang-kadang kan udah nyampe di sini ya, baru setahun 2 tahun gitu, udah nggak sanggup nih, mulai kayaknya di kampung tarikan lebih bagus gitu ya. Padahal ya karena punya tanah kan di kampung, punya tanah, punya ladang, punya sawah gitu ya. Akhirnya pulang jual, habis lagi, balik lagi sih. Makanya jangan menyerah, jangan mudah menyerah. Sama kayak lagu Afgan. Demasif. Salah udah ganti sekarang Afgan. Enggak Demasif. Tapi ngomong tentang awareness, betul nggak maknanya? Apa itu? Awareness ini itu maknanya itu ini. Awa itu saudara, hidup bersaudara. Eras itu baik. Jadi awareness itu hidup bersaudara yang baik lah. Nah, ini moto kita sih. Makanya bukan moto, lebih tepatnya pegangan lah, pegangan hidup. Artinya ini bisa dipegang sama siapapun yang bisa datang di sini. Salah satu nilai juga yang harus dipegang di sini yang tadi ya, sesama saudara itu harus saling membantu. Berarti melekat kan? Yang tadi 2 itu melekat. Insya Allah. Gua pertanyaan terakhir Kak, tapi bisa juga 2 atau 3 terakhir. Lu sebagai seorang jurnalis, menurut lu nih, bukan menurut lu sih, lu sebagai seorang jurnalis, kira-kira siapa idola lu di jurnalis? Jangan teman dekat lu sendiri yang di Kompas, bukan teman senior juga ya, Kak Vidi. Kak Vidi bagus sih. Dia itu menginfluence apa ya? Menularkan memang aura-aura semangat ya, karena untuk mencapai ke titik itu, khususnya Kak Vidi, memang kan harus kerja keras tadi itu mungkin. Kita kan nggak tahu ya perjalanan detailnya ya. Si Kak Vidi itu udah ngapain, mungkin dia tidak menyerah atau apa. Ketika teman-teman satu ratingnya berguguran, dia tetap konsisten. Apalagi sekarang kan gue lihat nih, sekarang kan presenter itu banyak yang bukannya artinya di bawah umur Kak Vidi kan, banyak tuh yang kecuali yang punya nama misalnya kayak Rossi dan lain-lain kan punya, kan di Kompas kan itu umurnya di bawah, tapi Kak Vidi tuh ya oke lah, maksud gua dengan dari bawah dia kan wartawan juga naik sampai sekarang tuh gokil sih. Idola lu siapa? Jangan yang dekat lah, maksudnya idola yang benar-benar jadi idola gitu siapa? Tapi media lah, jangan sepak bola. Yang bagus itu sebenarnya, ini mah pendapat pribadi ya. Pribadi dong. Itu Aiman. Oh Aiman, yang di Kompas juga ya. Karena dia bisa mengupas sisi lain ya. Iya. Ada sisi lain yang bisa dia paparkan kepada kita semua, kepada publik, tentang sesuatu yang memang seolah-olah ditutup-tutupi. Iya. Dia itu sampai turun ke, misalnya dia sampai turun kan ke lokasi ya, coba keren sih ya.
Aiman, lalu Najwa Shihab. Cuman mungkin kekurangannya ketika dibanding-bandingkan, mohon maaf bukan dibandingin ya Mbak Nana sama Kang Aiman. Apa lagu apa yang Mbak Nana? Jangan Oh, menyerah. banding. bukan membandingkan itu. Tapi mungkin memang kurang banyak lapangan. Walaupun Mbak Nana itu masih sering lapangan kata kok. Oh sering. Contoh yang lapas apa ya? Suka miskin itu ya, yang hotel sebenarnya itu. Dia memang benar. masuk ke situ. Dia punya narasi TV kalau nggak salah ya. Punya narasi TV. Keren sih itu. Bagus juga sih. Kalau sekarang YouTube yang terbarunya apa tuh yang bertiga itu? Ada dia bagus. Tapi kalau gue pribadi sih gue lebih suka ya. Siapa yang botak yang dulu Kribo sekarang botak? Di Metro juga. Dulu Kribo cowok, sekarang botak. Presenter tapi dia jurnalis juga si siapa? Andi Noya. Andi Noya itu gue salut juga sih. Keren juga pendapat gue pribadi. Ya, sih kontennya yang di penjara itu. Iya. JK. Tapi jangan diikuti. Kan ada nilai plus yang bisa kita ikutin, kan ada yang negatif juga ya. Yang baik kita ambil, yang jelek enggak kita ambil. Statement terakhir lo Kak, buat tentang apa aja statement terakhir? Mau lu sebagai my brother gitu ya, our brother, ataupun lu sebagai seorang jurnalis, terserah statement terakhir lu di sini ke teman-teman gua, ke saudara gua yang ada di menonton mungkin. Jadi ini kalimat penutup ini ya. Penutup. Nah, sebenarnya kita bangga ya Dep ya. Ada seperti ini karena Dep ini bini lu? Oh, cowok, sorry. cowok ini temen Soalnya dari tadi kantor. Dep bukan Beb ya. Oh iya. Bangga karena yang mahal itu ide sebenarnya kan. Makanya ketika teman-teman yang lain yang bukan di sini berjuang mencoba untuk melahirkan ide, tapi AWRS juga menciptakan itu. Nah itu suatu nilai plus ya, karena bisa menciptakan sesuatu yang eksklusif dan harus produktif nanti ke depannya. Nanti Konsisten kita ya. Konsisten kan sebenarnya sudah berjalan kan. Pernah ada 2019 atau 2020 ya, pernah. Cuma ya namanya juga waktu itu kita dihantam pandemi dai. Dan jangan menyerah, khususnya teman-teman di AWRS sama semua ya, itu sih jangan mudah menyerah, terus jaga kekompakan lah, karena yang susah itu merawatnya daripada membuat. Betul. Kalau kita membuat pertemanan kan cepet ya, kenalan cepet, akrab, tapi kalau mempertahankan keakraban, persaudaraan itu kan sulit ya. Betul. Jadi sekecil apapun ya tetap bergandengan tangan lah, saling bantu sesama teman, sesama saudara. Terus untuk teman-teman AWRS ya, ditunggu nih konten-kontennya, sebenarnya bagus-bagus ya, cuman tinggal konsistensinya aja. Mungkin itu ya yang pekerjaan rumahnya lah, karena udah bagus. Siap. Makanya mampir aja ke sini kalau yang mau podcast. Di sini enak kok. Nanti gua tunggu teman-teman lu yang jurnalis juga, gua pengen sih mungkin sisi lain kalau dia ngebahas tentang artinya kan di jurnal, teman-teman di jurnalis kan banyak yang dia dapat. Gue pengen sih kalau memang boleh diizinkan sama teman-teman, boleh ya. Dev. Boleh supaya ya saling berbagi lah pengalaman di sini juga. Ya tetap gokil juga. siap, harus gokil. Karena kalau jadi yang biasa saja ya tenggelam. Betul. Jadi harus memang yang luar biasa, di atas standar. Oke. Siap. Itu aja Kak. Tadi lu udah belajar itu belum? Motonya belum? Udah belajar belum? Apa maksudnya? Never die. Never die, never lose. Tidak pernah mati berarti. Iya. Tidak pernah mati, tidak pernah kalah. Yang tadi lu bilang. Kalau tidak pernah berarti tidak akan itu. Dia tidak akan mati dan tidak akan kalah. Tidak pernah. Dalam konteks yang hidup ya. Jadi 4 kata itu benar-benar ditempel ke sini ya. Jangan pernah matinya kan dalam konteks luas ya, yang menyerah tadi, jangan berdiam diri atau apa, dan jangan pernah kalah ya. Siap.
Salam buat Anggi, salam buat semua yang ada di rumah. Semoga sehat-sehat semua ya. Oke. Salam juga teman-teman Awayaras, mantap. Thank you. Thank you juga Kak Sasya. Toto dan kawan-kawan teman-teman semua. Oke, thank you teman-teman ya. Semoga bermanfaat.